Jadi si kamar yang gue tempatin itu plafonnya memang tinggi dia. Tinggi ada sekitar 5 meter lah plafonnya. Jadi kayak itu kan perusahaan tempat gue kerja itu kayak perusahaan Belanda lah gitu. Perusahaan Belanda orang Eropa. Jadi dia bangunannya mah kayak bangunan Belanda modelnya gitu. Tinggi dia plafonnya. Itu si pocong itu ngeliatin gue berdua lagi tidur. Dia ngeliat, dia goyang-goyang begini. Jadi gue di sini, temen gue di sini. Dia ngeliat kayak merhatiin gue sama dia lagi tidur. Itu gue ngeliat, gue belum tidur. Belum tidur. Jadi dia merhatiin kita berdua. Yang gue lihat itu mukanya angus, tapi ada kumisnya tebal, kumisan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baik lagi di podcast channel bareng gue Iyeng. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dalam lindungannya. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau di episode kali ini gue masih radang, jadi suaranya akan mengganggu, jadi gue minta maaf sebelumnya. Di episode kali ini gue udah kedatangan Bang Idai nih sebagai narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat asrama di Cikarang. Kalau gitu kita langsung aja sapa Bang Idai. Halo, assalamualaikum Bang Idai. Waalaikumsalam. Lagi sibuk apa Bang Idai? Lagi sibuk ngobrol di rumah aja lah. Oke, lagi sibuk gitu ya. Iya lagi. Bang Idai bisa ceritain dikit gak nih ke teman-teman podcast gimana sih kisahnya? Ini jadi kejadiannya itu udah lumayan lama ya, tahun 2013. Iya. Itu di daerah Cikarang. Waktu itu saya lagi tinggal di situ di asrama selama 7 minggu. Iya. Itu untuk pelatihan dan pendidikan untuk kerja di luar negeri gitu kan. Jadi selama 7 minggu itu ya ada beberapa kisah horor lah yang mau saya ceritain lah. Wih, gitu kan. mantep. Kalau gitu ditahan dulu aja biar teman-teman pada penasaran nih. Oke. Oke, buat teman-teman podcast yang mau share pengalaman horornya di podcast kontrakan kayak Bang Idai, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Bang Idai, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Mau diceritain Bang Idai? Oke, kejadiannya sebenarnya udah cukup lama ya, tahun 2013. 2013 itu di daerah Cikarang. Jadi waktu itu gua itu tinggal di salah satu kampus lah, mes lah gitu kan. Jadi kita itu ada pelatihan pendidikan untuk kerja di kapal. Di kapal di luar negeri lah gitu kan. Jadi kita selama 7 minggu itu pendidikan dan pelatihannya itu kayak bahasa Inggris. 5 minggu, 2 minggunya itu praktek. Jadi persiapan untuk menuju kerja lah, langsung ke kerja yang sesungguhnya gitu kan. Nah itu adanya di daerah Cikarang Timur. Itu udah di Cikarang Timur, kampusnya cuma lumayan gede lah, ada sekitar mungkin 3 hektar lebih kali itu. Luas, memang luas, kampusnya itu luas. Jadi ada 2 gedung, yang satu gedung itu untuk kegiatan belajar mengajar, di lantai 2-nya, di bawahnya itu ada ruang dosen, ada kantinnya juga luas gitu. Jadi si kantin ini juga sekalian pelatihan, karena di situ ada departemen deck, engine, ada perhotelan kayak di restoran apa. Jadi kita kapal pesiar berarti kapal Bang? pesiar. Iya. Nah terus untuk mes itu ada 2 lantai. Lantai satunya itu perempuan, khusus untuk siswa yang perempuan ya. Yang lantai 2-nya untuk yang laki-laki. Nah jadi gue ceritain dulu awalnya itu 2013 awal 2013 Februari atau Januari akhir gitu. Nah gue mulai ke situ, itu udah lagi masih musim hujan lah gitu, hampir tiap hari di situ hujan. Nah di situ ada kita satu kamar itu ada 4 orang. Jadi satu kamar 4 orang itu emang kamarnya cukup luas, tidurnya itu di kasur tingkat. Jadi, kayak asrama ya, bener. Memang kayak asrama betul. Terus si kamar mandinya pun satu, jadi satu sama kamar sebelah. Jadi ada satu pintu rolling door yang hubungin ke kamar mandi itu ada banyak, ada sekitar 3 WC, ada 5 untuk showernya untuk mandi gitu kan. Jadi antara kamar satu dan yang lainnya itu bisa berhubungan, bisa connecting. Jadi kita ini bisa main ke kamar sebelah lewat si pintu kamar mandi itu. Kan? Jadi yang hubungin, memang di kapal pun begitu sama. Pas di kapal pun begitu.
Nah jadi awalnya itu kita pertama itu saya ingat tuh hari Minggu kumpul. Jadi ada departemen deck engine itu dibagi jadi satu gitu kan, dijadi satu siswanya. Jadi ada 9 orang, terus yang bagian perhotelan itu bukan bagian kita, bukan departemen kita, jadi kita nggak tahu gitu kan. Nah 9 orang ini dibagi 2 kamar, jadi yang satu ada 5 orang, satunya ada 4 orang. Pada saat itu asrama itu nggak pakai AC, masih kipas kan. Nah jadi yang anehnya itu antara kamar yang gue tinggalin sama yang temen yang sebelah itu kan nggak ada bedanya, maksudnya kipasnya sama atau apanya semua sama gitu kan. Tapi ketika posisi ada di kamar yang tempat gue tidur itu hawanya dingin, adem gitu, adem. Kalau kita main ke kamar sebelah Gerah, panas. Sampai kawan-kawan gue itu bilang, gue heran nih sama kamar yang di sini. Ini anak orang-orang yang penghuni sini nggak ada yang sholat tapi kamarnya adem kata dia. Karena kamar gue yang banyak orang sholat nggak dingin gitu kan. Padahal nggak ada yang sholat ya? Nggak ada yang sholat. Maksudnya ya joknya gitu lah. Iya, gitu kan. benar. Udah akhirnya mulai masuk kegiatan belajar mengajar gitu kan. Nah sampai mulai jadi sih ini di bawah itu tangga sebelum kita naik ke kamar itu, di situ ada ruang laundry cukup luas. Nah kampus ini itu sekelilingnya itu pohon bambu. Itu pohon bambunya banyak. Jadi kalau kita mau nyuci baju atau apa laundry, itu ada pintunya kebuka plong, itu pemandangannya langsung pohon bambu itu kan. Kebun bambu itu ya. Awal-awal itu kita maksudnya nggak ada prasangka bakal ada apa kan gitu kan. Sampai akhirnya mulai masuk minggu pertama, mulailah kita dengar karena kan di depan kampus ini ada warung kayak warkop gitu kan. Kita biasa kalau habis jam kelas nongkrong di situ ngerokok karena kan di kampus nggak boleh ngerokok kan. Kalau ketahuan langsung kena SP lah gitu kan. Jadi kita nyolong nih kadang-kadang. Jadi di kampus itu dari jam 8 sampai jam 10 kita istirahat. Jam 10 itu sekira 15 menit atau 20 menit gitu. Nah itu kita manfaatin untuk ngerokok di kamar karena kan kalau pas kegiatan belajar itu kita nggak boleh ngerokok. Nggak boleh keluar kampus juga kan. Nyolong ngerokok di kamar, suka ngumpul-ngumpul bareng gitu. Mulailah di warung itu ada cerita, ada mulai kita dengar gitu kan. Tapi ya udahlah kita nggak gubris. Temen memang si kampusnya ini kelihatan dari luar itu mewah, tapi dalamnya itu memang angker banget, serem gitu. Kita dilihatnya itu nggak inilah ya gitu kan. Akhirnya pertama kali itu kita ngelihat kuntilanak. Itu yang lihat ada 4 orang, bukan cuma saya gitu kan. Kita habis nongkrong di warung kopi, mau balik ke kamar. Jadi pas sampai ujung sebelah kiri itu tangga, naik ke tangga, sebelah kanan itu laundry. Jadi si laundry ini pintunya selalu terbuka, depan belakang itu nggak pernah tutup lah. Memang ada infonya di desas-desusnya itu di laundry itu ada yang nunggunya perempuan gitu kan. Ya udahlah kita pertama ngelihat ada apa itu kan. Jadi satu kelompok itu kita 9 orang, ada 1 orang lah yang ditunjuk jadi ketua kelas gitu. Disebutnya kapten gitu kan. Ada apa Cap? Udah naik aja kan. Awalnya begitu kan. Udah naik. Nah mulailah kita cerita, oh ya benar kata tukang warung ada ini kan. Nah di kamar itu bang, gua anehnya itu mulai gua ngerasain. Kan kita setiap malam itu dikasih tugas itu nggak pernah berhenti lah gitu. Berhentinya kalau pas kita libur aja kan. Setiap malam kita bikin tugas bareng-bareng kelompok karena nggak semua bahasa Inggrisnya juga bagus-bagus kan. Jadi kita bareng-bareng nih gitu kan ngerjainnya. Nah, itu setiap kita ngerjain tugas dari jam 9 sampai jam 11 malam. Itu kan si kamar ini kan modelnya lorong, kayak kamar di apartemen atau villa gitu kan. Lorong begini depan-depanan gitu kan. Hotel lah ya. Iya, kayak model hotel gitu kan. Jadi setiap malam itu ada suara perempuan ngobrol. Berdua. Jadi kita itu nggak bisa ngedenger jelas apa yang diobrolin sama dia. Tapi suaranya kedengeran jelas. Tapi dia ngomong apa kita nggak terlalu apa sih dia ngomongnya gitu kan. Itu suaranya jelas. Yang ngedenger semua orang ngedenger di situ kan. Awalnya kita pikir ya mungkin orang yang di bawah kali. Kan nggak mungkin lah. Ini kan tembok. Sedangkan yang di bawah ini jauh lah dari kita kan. Kan emang di bawah kan khusus kamar perempuan kan.
Nah mulai besoknya ada itu suara itu lagi, suara yang sama, ngobrolan yang sama, tapi nggak jelas gitu kan. Dia ngobrolin apa? Akhirnya lama-lama udahlah, kita nggak usah ditanggepin. Ya udah nggak usah ditanggepin. Itu suara hampir 2 minggu lah itu. Begitu terus gitu begitu kan. Aja, tapi kita lama-lama itu udah biasa. Udahlah nggak usah digubris gitu. Nah yang paling gua itu apa ya sempet sawan lah gitu kan. Jadi ada satu hari itu malam Kamis atau malam Jumat, malam Kamis kalau nggak salah itu. Kita harus ngerjain tugas lewat komputer kan, ngetik gitu kan. Nah kawan-kawan gue ini udah semua nih siang nih, dia udah ngerjain semua. Sisa gue berdua. Akhirnya gue ngerjain habis maghrib. Kita mau nggak mau kalau komputer itu harus ke kampus bang, dari mes kita ke kampus. Itu kampus sudah gelap kalau malam kan. Jadi kalau kita mau masuk ke ruang komputer itu, kita buka pintu, kita ngelewatin apa kayak restoran gede lah gitu. Memang itu tempat kita siswa makan sekaligus orang-orang restoran hotel perhotelan itu praktek juga. Praktek di situ. Iya, di situ. Iya, Kan? Kita ngelewatin ruangan itu, terus kita buka pintu lagi. Itu kayak ada apa ya, office lah gitu kan. Ada ruang utama di situ kan. Ada foto kapal besar apa gitu di situ. Habis itu kita buka pintu lagi. Itu ruang dosen. Kalau kita lurus ruang dosen, belok kanan itu ruang komputer. Di situ ada 4 bilik. Dia komputernya pun modelnya kayak wartel di bilik-bilik gitu kan. Iya. KBU gitu ya. Mungkin karena privasi atau gimana gitu. Kan. Oke, gue sama kawan ini masuk ke bilik 2 dan 3 gitu kan. Itu masih habis maghrib jam 7-an masih rame. Jadi si bilik ini rame nih, penuh nih yang main ini yang pada ngerjain tugas. Ada suara orang ngobrol biasa lah gitu kan. Ini orang-orang diskusi, ini salah, ini begini gitu kan. Ya udah, sampai tugas gue selesai itu sekitar jam 9. Gue udah selesai, udah simpen di flash disk semua. Aku mau main Facebook gitu kan. Itu tahun 2013 nih. Aku main Facebook kasihkan ngobrol sama kawan kerja sebelumnya, yang di tempat kerja sebelumnya. Ngobrol tuh di inbox, ngobrol. Nggak kerasa, tahu-tahu 1:30 bang. 1:30. Ayan, curhat gini. Itu gue tahu 1:30 pun gue ngeliat di layar monitor. Iya. Udah jam 1:30. Tapi di sebelah gue di bilik 4 ini masih ada suara orang ngetik, tek. Tapi nggak ada suara orang itu nggak bersuara gitu kan, cuma suara keyboardnya aja. Tek. Tapi gue masih tenang karena ada orang gitu kan. Ya udah, gue matiin, gue logout, gue matiin nih komputer. Gue mau keluar itu gue harus ngelewatin bilik 2 dan 1 kan. Iya. Terus gue lewat bilik 2, nggak ada orang, kosong, udah nggak ada. Memang bilik 1 pun sama. Akhirnya gue punya pikiran untuk nyamper ke bilik 4. Karena lu pikirnya maksudnya ada mau, ya? Iya, maksudnya mau, ayo kita balik bareng lah. Udah malam nih, udah nggak ada orang, maksud gue gitu kan. Pas gue nengok ke bilik 1, ke bilik 4 itu, nggak ada orangnya. Ada anak kecil. Ada anak kecil tapi di bawah bang, di bawah. Jadi pintu itu ada batasnya segini ya. Ini kan kaca semua. Di bawahnya ini kayu kan gitu. Jadi si anak kecil ini segede gini, segede batas pintu sama kaca itu. Gue pertama ngeliat ke monitor. Monitornya mati. Nggak ada orang. Tapi agak terang di dalamnya kan, emang ada lampu. Pas gue nengok ke bawah ada anak kecil. Wih, ngapain dia bang? Siapa ini? Tapi gue awalnya maksudnya nggak suzon juga kan. Takutnya ada apa ya gitu kan. Ya udahlah, gue balik badan. Pas gue balik badan, anak kecil itu buka pintu, dia ketawa-ketawa. Iya, anjir. Dia ketawa-ketawa ke arah muka gue nengok ke belakang, gue lari dong. Jadi anak kecil itu kayak, kuplingnya itu kayak, kalau lu tahu film Star Trek tuh, kuplingnya itu kayak lancip-lancip gitu, ada taringnya gitu kan. Oh iya. Gue lari, saking gue takutnya lari, jadi gue tuh lari mau balik lagi ke mes gue itu harus ngelewatin 3 pintu kan, harus ngebuka 3 pintu kan. Pintu pertama, pintu kedua yang restoran, terakhir pintu yang untuk keluar itu kan. Nah ruang tengah itu udah gelap, semua udah gelap, termasuk restoran udah gelap. Itu sepanjang gue lari, itu gue diketawain. Yang ngetawain gue bukan cuma satu, jadi suara orang ketawa itu banyak. Rame, orang pada ketawain, nggak tahu ketawa apa gitu kan. Itu mungkin gue lari dari situ ke pintu keluar itu sekitar 100 meter lah. 100 meter, tapi itu perasaannya gue kayak lari 1 kilo, nggak nyampe. Gue bener-bener diketawain, terus gue jatuh pas di restoran nih, di ruang restoran ini gue jatuh. Karena emang gelap, gue kesandung
meja lah kalau nggak salah waktu itu. Ada kawan gue, kawan satu kamar gue nih, ngebangunin gue. Dia ngebangunin gue. Cuman emang agak gelap, gue samar-samar ngeliat, oh iya ini kawan gue, gitu kan, siapa Husein ya. Husein ngapain? Dia diem aja, cuman ngebangunin gue begini. Terus dia jalan. Jadi sebelum pintu keluar, sebelah kirinya kamar mandi, kanan tangga untuk kita masuk ke kelas, ke ruang kelas itu kan. Dia belok ke kamar mandi. Gue nggak ngambil pusing kan, gue lari aja, terus gue pintu keluar. Pas kita pintu keluar, sebelah kanan itu ada pos security. Ada pos security memang kebetulan lagi patroli. Dia ngomong begini, lo ngapain jam segini? Ya Pak, tadi gue ceritain lah dari ruang komputer gini-gini. Lagian malam-malam, udah balik ke kamar. Balik dong gue ke kamar bang. Balik ke kamar, pas gue buka pintu kamar, kawan gue lagi tidur. Kawan gue lagi tidur si Husein itu. Muka gue pucet tuh. Jadi karena temen gue udah pada tidur semua ya, gue lihat, Husein ada di sini. Sama gue giniin kakinya, gue kelitik-kelitikin gitu. Kalau memang orang nggak tidur pules, dia pasti kayak bangun lah gitu kan. Jadi dia nggak respon, dia tidur, dia benar-benar tidur pules. Kata gue yang tadi gue lihat siapa, gitu kan. Udahlah, gue tidur, nggak ambil pusing. Paginya gue tanya sama dia, Husein, lu semalam tidur jam berapa? Gue habis ngerjain tugas. Jadi dia bareng sama gue di ruang komputer. Kan kita selesai jam 8:30, jam 9 lah. Gue habis selesai kan gue pamit sama lu. Emang dia sempat pamit bang. Gue duluan ya bro ya, dia bilang gitu kan. Gue duluan ya. Gue pikir dia cuma keluar untuk mau ngerokok atau apa gitu kan. Memang kawan-kawan gue yang lain lagi pada kumpul di warkop semua di depan kampus waktu itu kan. Nah, ternyata dia bilang gue habis selesai ngerjain tugas, gue masuk gue tidur gitu kan. Ada anak-anak di kamar nih nggak ada, maksudnya anak-anak nggak nongkrong sampai malam di warkop. Biasanya kita nongkrong jam 11 gitu kan. Gue tidur, emang gue capek banget gitu. Emang kenapa? Udahlah nggak apa-apa gitu kan. Belum lukas lagi. Nggak mau, karena di situ ada orang banyak di kamar gue pun ada. Jadi satu kamar 4 orang, pada saat itu gue deck engine 9. Akhirnya satu kamar ada yang 5, ada yang 4. Nah kebetulan kamar gue ini 4 orang, kamar sebelah 5 orang gitu kan. Gitu. Jadi ya udahlah, gue nggak mau bikin heboh lah gitu kan, nggak mau takutnya yang lain pada parno apa gimana kan. Udah itu udah lewat. Minggu depannya, jadi gue total situ tuh 7 minggu. Gitu kan. Minggu depannya, nah kan gue kalau hari Jumat gue balik bang, karena Sabtu Minggu libur. Pesir ya. Jumat itu gue balik ke Priuk karena gue punya anak bini kan pada saat itu kan. Gue balik ke Priuk, terus Minggu sore kita udah harus balik lagi ke sana gitu kan. Nah minggu berikutnya, jadi itu malam-malam kita habis pada ngumpul bareng-bareng kan, habis pada bercanda satu kamar. Biasa kalau kita laki-laki itu berempat itu atau berlima satu kamar, nggak langsung tidur bareng-bareng, tidur enggak, pasti kita ngobrol apa ini ya. Kita kan sama aja gitu, gosip-gosip juga gitu kan. Cuman yang kita gosipin lain gitu kan, kayak main bola atau pemain bola begitu kan. Itu pun kita biasa tidur nggak pernah di bawah jam 12 kalau kita lagi kumpul bareng-bareng gitu kan. Nah udah gitu nggak tahu kenapa kita kalau tidur pasti lampu dimati-matiin. Malam itu gue mimpi bang, gue mimpi ada macan datang, dia mau nyelakain kawan gue. Nanti gue ceritain deh di ending ya kalau kenapa gue bisa kayak gitulah gitu kan. Nanti endingnya gue ceritain lah gitu kan. Jadi si macan ini mau nyelakain kawan gue, tapi gue posisi tidur, badan gue tuh tidur, tapi gue tuh kayak raga gue tuh kayak bangun. Nah gue tarung lah sama macan itu, gue berantem lah sama dia, gue berantem sama macan itu. Singkat cerita, macan itu pergi. Pagi-paginya kawan gue ngomong, semalam gue bangun, gue ngeliat lu tidur kayak orang mau dicabut nyawa kata dia. Maksudnya tidur nggak mau diem, bolak-balik gitu kan. Terus gue ngomong sama dia, maksudnya gue nyeletuk aja, gue semalam bisa berantem bro sama macan. Gue bilang gitu kan. Kalau misalkan gue nggak berantem sama macan, mungkin salah satu dari kita ada yang lewat. Gue bilang gitu. Oh lu gila, pokoknya nggak ada yang percaya gitu kan. Nah, gue kena cakaran, gue bilang gitu. Udah, akhirnya kita mandi kan. Jadi kita kalau mandi bareng-bareng nih, kamar mandi ada 4, ada 5 bareng-bareng shower. Pas gue buka baju, kawan gue ada yang lihat, gue bener-bener ada cakaran macan, ada 3 dari pundak sampai ke pinggang. Itu masih merah, masih seger lah, kayak ada darahnya, bekas darahnya. Logikanya, kalaupun itu dilakuin sama tangan gue sendiri, gue nggak mungkin nyampe gitu kan. Terus
pada saat itu kita di kampus itu benar-benar disiplin bang, makan tidur pokoknya semua disiplin termasuk kuku nggak boleh panjang gitu kan. Terus kata kawan gua, kenapa? Ya itu kan gua bilang gua habis berantem sama macan. Akhirnya dari situ kawan gua pada, wah bener lu gila gitu. Jadi kayak pada ketakutan, ini anak sebenarnya siapa sih berantem sama macan gitu kan. Oh macan kayak apa gitu. Ya tapi emang kayak dalam mimpi aja gua gitu kan. Tapi memang yang gua rasa itu nyata. Karena pas gua bangun tidur tuh gua kayak aus bang, capek, kayak orang habis berantem gimana sih hari gitu kan, kayak keringetan. Padahal itu kamar gue emang adem gitu kan, jadi nggak apa ya kayak gue nggak ngerasa keringetan apa gitu kan, dibandingin kamar sebelah gitu. Nah, gue ngerasa kayak mimpi gue semalam itu nyata, karena memang satu ada buktinya cakaran di punggung gue yang nggak mungkin dilakuin sama gue sendiri, atau kalaupun dilakuin sama kawan gue, ya bagaimana caranya? Gue kan tidur pakai baju gitu kan, gue tidur pakai baju, terus kalaupun gua misalkan gua nggak benar-benar mimpi kayak begitu, kok gua bangun tidur gua kayak ngerasa haus, capek gitu. Gua kayak energi gua tuh kayak habis lah gitu, kayak habis tarung gitu, kayak orang habis berantem gitu. Ya udahlah berarti ini nyata ini gitu kan. Udah pas yang ininya masuk ke minggu ke-6. Akhirnya kita masuk ke minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini jadi waktu itu Bang kita orang deck itu ada 5. Orang deck itu ada 5, engine 4 nih. Nah, deck sama engine ini selisihnya 1 minggu. Jadi engine ini di minggu ke-6 dia udah lulus gitu kan. Sedangkan gua orang deck masih 1 minggu lagi. Kan? Mereka udah lulus duluan, otomatis di kamar orang berkurang dong. Ya kan, berkurang 4. Akhirnya di kamar yang sebelah orang 3, di kamar yang gua tempat ini tinggal gua berdua sama kawan gua gitu kan, ada namanya Eko gitu. Udah gue berdua sama dia. Gue sempat punya usulan sama teman-teman gue yang kamar sebelah, gimana kalau kita gabung aja tidurnya gitu kan. Kita gabung aja jadi biar enak lah gitu kan. Biar misa-misa gitu. Cuman ya karena mungkin mereka juga, kita kan kenal di situ bang. Kita tuh belum pernah kenal satu sama lain sebelumnya gitu kan. Jadi mungkin kita juga masih agak-agak tertutup lah gitu kan. Nggak seakrab-akrabnya gitu kan. Mereka pun adalah nggak apa-apa lah gitu kan, kita bertiga situ berdua, ya udah. Nah, nggak mau berarti dia? Nggak mau dia, nggak mau. Nah, gue minggu terakhir ini udah, kan gue 2 minggu terakhir udah masuk praktek kan, udah masuk praktek untuk gimana kita kerja nanti di kapal gitu kan. Jadi kita udah dibekelin lah gitu. Minggu terakhir ini masuk praktek, itu hari kedua atau hari ketiga gue tidur berdua sama temen gue ini, itu ya mungkin ini puncaknya lah ya. Puncaknya gue di situ, karena setelah itu gue nggak ngeliat apa-apa lagi, nggak nemuin apa-apa lagi kan, gue udah lulus gitu kan. Jadi dari pagi pertama kali kita mau berangkat masuk ke kelas ini, itu ada tanah liat masih basah sama pasir bang, itu di kasur gitu kan. Di kasur. Nah kawan gue ini ngomong, Mas bro, dia orang dari daerah ya, dari Jawa ya, Mas bro, ini tanah mah dari mana sama pasir, sedangkan kita plafon itu maksudnya bukan apa, masih bagus lah gitu kan. Plafon itu masih bagus, itu pun kapur gitu, inian kapur kan. Katanya cuman karena saya orangnya beberapa kali sebelumnya pernah ngalamin kayak begitu, saya dalam hati udah nyebut, wah ini mah aneh nggak beres nih gitu kan, ini ada nggak ada sesuatu lah kata saya gitu kan. Udah beresin aja kata saya, sapu nih sama kita, sapu. Masuk ke kelas jam 8. Jadi satu hari itu sebelum malamnya kita ngelihat sosok ini, itu 5 kali bang. 5 kali kita ngebersihin tanah dan pasir ini. Pagi di kasur, terus jam 10 kita coffee time, balik ke kamar untuk ngerokok sebat-sebat gitu kan. Pas kita masuk kamar itu ada lagi pasir ini sama si tanah ini. Di tanah itu kalau dipegang kayak masih nempel, kayak masih ada air. Basah gitu. Masih basah. Kata saya, gimana? Udah buang aja, buang. Kata, ya udah buang. Kita sapu kita buang ke tempat sampah. Jam 12 makan siang. Biasa kita kalau makan siang itu, karena memang kita otak sama fisik itu digembleng ya di pendidikan itu, habis kita makan ngerokok sebat, kita tidur, lumayan lah dapat setengah jam gitu kan. Liap lah ya. Iya. Bangun tidur ada lagi, padahal sebelum kita tidur itu nggak ada. Itu udah kata saya nih, udah ada yang iseng nih kata saya gitu kan. Ya udah sapu lagi. Selesai kita jam kelas, karena memang berdua kayaknya gua kalau berdua ini maunya gua nongkrong di luar sampai mata gua ngantuk masuk kamar tidur
Jadi nggak mau di kamar melek nggak jelas gitu ya. Nggak mau kayak begitu. Kita nongkrong di luar, nongkrong di warkop gitu kan. Nongkrong. Pas kita balik dari warkop, ada lagi tanah itu. Ada tanah sama pasir. Nah, ditambah sama bau amis. Tapi bau amisnya dari kamar mandi. Nggak biasanya nih bau amis ini, jadi bau amisnya itu kayak bau darah manusia gimana sih? Kalau kita ada orang kecelakaan di jalan tuh, kayak bau amisnya itu beda gitu. Anjir. Udah, sapu lagi aja, udah. Nah, malam itu biasanya kita tidur, ini kan kasur kan sebelah-sebelah. Yang di atas kan ada tingkatnya gitu kan. Karena yang lain temen yang udah pulang, kita mau nggak mau tidur di bawah nih berdua. Yang biasa kita sebelah-sebelahan, waktu itu gue ada inisiatif, kok gimana kalau kita tidur bareng? Kasur turunin ke bawah, ke lantai, jadi nggak pakai ranjang kan. Kita dempet-dempetan. Iya mas bro, gue juga kayaknya malam hari ini gimana ya, kata dia. Karena dari pagi itu udah diteror sama pasir dan juga si tanah merah ini kan. Ya udah tidur bareng. Ini lampu mau dimatiin apa enggak? Matiin aja, jadi lampu ada 2, depan belakang gitu kan. Matiin aja 1, kata temen, kata dia gitu. Cuman yang agak kamar mandinya nggak usah. Jadi 1 di depan kamar mandi, 1 di dekat jendela. Jadi yang dimatiin yang dekat jendela aja kan. Ngobrol lah kita sebentar, ngobrol. Aduh itu tiba-tiba tidur lah gitu kan, kayak ngelayap lah gitu. Ketiduran bagaimana? Pas kita ngelayap itu, di depan gue persis bang, itu pocong. Bener pocong itu. Itu tingginya mungkin ada sekitar 2,5 meter. Jadi si kamar yang gue tempatin itu plafonnya memang tinggi dia. Tinggi ada sekitar 5 meter lah plafonnya. Jadi kayak itu kan perusahaan tempat gue kerja itu kayak perusahaan Belanda lah gitu. Perusahaan Belanda orang Eropa. Jadi dia bangunannya emang kayak bangunan Belanda. Modelnya gitu. Tinggi dia plafonnya. Itu si pocong itu ngeliatin gue berdua lagi tidur. Dia ngeliat, dia goyang-goyang begini. Jadi gue di sini, temen gue di sini. Dia ngeliat kayak merhatiin gue sama dia lagi tidur nih. Itu gue ngeliat, gue belum tidur. Jadi dia merhatiin kita berdua. Yang gue lihat itu mukanya angus, tapi ada kumisnya tebel, kumisan gitu kan. Itu mukanya itu udah kayak busuk, ada belatung-belatungnya di sebelah kiri alis-alis gitu kan, ada belatungnya. Dia masih ngeliatin kita itu lama bang, sekitar 3 menit lah, kurang lebih itu 3 menit aja kayak kita kayak sejam gitu kan. Berarti lu tatap-tatapan gitu? Karena kan posisi gue tidur di bawah begini, kaki di sana, kita begini kan, madepnya ke sana. Jadi posisi ini pas di depan kita. Itu jarak 1 meter, 1,5 meter lah. Bener-bener dia di ujung kasur. Di ujung kasur tuh, ya sejengkal lah dari ujung kasur, dia di situ berdirinya. Pas di depan kamar mandi, pintu kamar mandi gitu kan. Dia ngeliatin kita berdua. Nah tiba-tiba kawan gue ini megang tangan gue. Gue pikir dia udah tidur. Ternyata dia pun ngeliat gitu. Dia megang tangan gue tuh, dia kayak ketakutan, gemeteran tangannya. Ya gue juga kan, karena pada situ gue kayak nge-freeze juga. Nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak selama sosok itu masih ada di situ ngeliatin kita berdua, kita pegangan gitu. Nah, nggak tahu kenapa itu sampai akhirnya dia perginya itu dia balik badan, dia loncat 1 kali, itu dia buka rolling door, kan pintu kamar mandi rolling door gitu kan, dibanting sama dia. Rolling door itu dibanting, terus dia hilang. Jadi kayak bentuknya asap gitu, asapnya itu warna kuning, gue inget deh. Masuk dia ke kamar mandi, tiba-tiba kamar yang sebelah nyamperin kita dong, karena dia dengar suara pintu rolling door dibanting. Itu masih sore lah, jam-jam 12:30 lah, belum malam gitu. Orang kita habis nongkrong di warkop itu jam-jam 11:30 kita balik. Maksudnya gue nongkrong di warkop itu supaya kita nyampe kamar ngantuk gitu kan. Ternyata malah ngelihat begituan gitu. Udah, teman-teman yang dari sebelah nyamperin kita kan. Bro, kenapa bro? Enggak apa-apa. Tapi muka kita berdua pucet. Apalagi kawan gue tuh, ya gue ini, dia udah gemeteran gitu. Dikasih air lah gitu kan sama kawan, kasih air minum gitu, pada minum. Ya udah kita tidur di sini. Lu jangan tidur di sini, kita aja nggak kamar lu. Akhirnya kita ngumpul berlima di situ kan, di kamar sebelah, walaupun panas nggak apa-apa lah kan. Tidurlah di situ. Nah, kawan-kawan gue paginya cerita, semalam memang bau amis nih dari kamar mandi. Lu nyium nggak? Katanya. Itu kamar yang sebelah tuh. Akhirnya karena pada saat itu kita 2 hari lagi, pokoknya kita tuh ujian praktek itu 2 hari lagi selesai. Gue nggak mau cerita. Lu ngeliat apa sih semalam? Ini ngeliat anak kecil tuh, ini bilangnya gitu kan. Jadi kita nggak nyeritain sosok pocongnya apa gitu kan. Takutnya 2 hari terakhir ini
malah pada parno nih gitu Takut kan. ya. Gue udah gue udah warning sama kawan gue nih, jangan cerita dulu kok, nanti aja kalau kita udah lulus-lulusan lah gitu kan. Ya udah itu terakhir singkat cerita. Abis itu pas kita udah lulus-lulusan, biasalah kita party lah, karaokean di situ kan. Maksudnya kayak apa ya, kayak ngerayain lah gitu kan. Habis itu baru kita cerita di situ. Yang kita lihat tuh gini, itu bau amis itu gini. Tapi kenapa kamar sebelah nggak pernah ada penampakan ditongolin sosok itu? Yang diteror tuh cuman kamar gua doang gitu kan. Dia yang diteror tuh cuman kamar gua doang. Kamar sebelah itu paling cuman nyium bau atau ada suara apa ya? Ya mau kalau suara si perempuan ngobrol ini kamar sebelah juga denger, tapi dia nggak pernah ditampakin. Ada yang ngeliat lah sosok itu, padahal dia di situ lebih 5 orang, terus kamarnya lembab, panas gitu dibandingin kamar yang kita tempatin, gua tempatin gitu kan. Tapi kenapa dia nggak ada ini? Cuman dia nyium bau ini gitu kan. Nah udahlah, akhirnya kita lulus. Habis itu udahlah kerja masing-masing gitu kan. Udah jarang ketemu juga. Nah jadi gue mau ceritain intinya gini bang. Kenapa gue bisa apa ya, ngelihat sosok-sosok gitu kan. Jadi dulunya waktu SMP awalnya itu SMP. Zamannya gue SMP di Jakarta itu tahun 99 sampai 2002 gue lulus. Itu yang nama tawuran kan gila-gilaan. Iya benar-benar. Gitu kan, tawuran gila-gilaan. Gua aja sendiri pada saat itu tawuran itu hampir tiap hari karena posisi sekolahan gue di tengah-tengah. Jadi kalau gua mau sekolah itu gua harus tawuran dulu. Di mana bang sekolah? Gue di 21. 21. Ya, jadi kalau gua lewat istilahnya lewat jalur barat ketemunya 65, lewat jalur timur ketemu dulu 116, 182, 140 gitu kan. Jadi mau nggak mau kita kalau mau berangkat tawuran dulu. Apalagi pada saat itu gua sekolahnya siang gitu kan. Pasti kalau kita berangkat sekolah ketemu yang anak yang pagi pulang nih gitu kan. Pasti kayak begitulah. Udah gitu ya ada beberapa kawan juga korban tawuran gini kan. Ya jadi pada saat itu orang tua gua khawatir. Maksudnya ya takutnya anaknya kenapa-napa lah, karena kan sekolahnya lumayan jauh dari rumah kan. Karena emang bokap gua itu orangnya masih yang apa ya, agak jadul lah, turunan Banten gitu. Kolot ya. Jadi bokap gue itu kayak, udah lu isi ini, lu ngamalin ini. Gue kayak dikasih amalan lah sama orang tua gitu kan, untuk ngejaga diri gitu. Terus gue juga sempat belajar Cimande dulu kan, kayak bela diri gitu kan. Dikasih lah amalan, gue ngejalanin amalan ini 40 hari 40 malam gue puasa. Tapi puasanya normal kayak orang puasa Ramadan, maghrib buka gitu kan. Dan gue nggak boleh ninggalin sholat satu waktu pun pada saat itu. Itu gue SMA kelas 1, SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 gue lupa. Jadi gue nggak boleh ninggalin sholat satu waktu pun. Kalau gue ninggalin sholat, misalkan gue udah jalanin puasa udah 10 hari gitu. Dalam 10 hari ini, gue ninggalin sholat nih, misalkan Isya atau apa, gue lupa gitu. Ini gue ulang lagi bang dari awal, gitu, ulang lagi. Nah memang godaannya dari hari pertama sampai hari ke-40 ini memang beda gitu kan. Jadi setiap hari ini gue harus bangun jam 2 malam, gue sholat tahajud sambil wiritan lah gitu sampai subuh gitu kan. Nah godaannya itu satu ya bangun malamnya gitu kan. Awal-awal kalau pas akhir-akhirnya gitu kita kayak dibangunin, malah ada yang bangunin sendiri gitu. Awal-awalnya berat, dan godaannya itu awalnya memang ringan lah, kayak cuman angin atau suara-suara gitu kan. Cuman gue nggak peduli lah karena itu di rumah gue sendiri kan gitu kan. Mau ada apapun gue nggak bakal takut di rumah sendiri. Nah gue bokap gue waktu itu masih ada kan, sekarang udah almarhum. Jadi setiap gue ngejalanin hari ke-7 atau hari ke-7 gue pasti laporan kayak ke bokap gue tuh, "Pak udah ngejalanin nih, udah 7 hari, ngeliat apa aja gini, cerita lah gitu." Nggak apa-apa, itu kerjaannya. Yang penting lu jangan ninggalin sholat, jangan pokoknya begitulah, intinya kayak gitu kan. Jadi gue nggak kayak punya wapak apa di sini, nggak ada bang. Jadi gue juga nggak ngerti gue ngedalamin apa gitu kan. Mulai hari ke-11, ke-2 sampai ke-20 itu mulai penampakan kayak kuntilanak. Jadi sebelum gue ngelangkah jauh kayak yang gue cerita tadi kampus ini pun, gue jauh sebelumnya gue udah sering, udah beberapa kali lah, nggak sering ngeliat begitu udah beberapa kali. Awalnya kan kita takut, pertama kali gue ngelihat itu, justru gue pertama kali gue ngelihat sosok hantu itu kepala buntung malah. Kepala buntung? Iya.
Jadi nggak ada kepalanya. Nggak ada kepala, itu pertama kali gue, itu SMP gitu kan. Nah jadi gue pas ngejalanin hari ke 11 sampai 20 gue laporan lagi. Pokoknya hari 21 sampai 30 mulai dah. Jadi kita mau ke kamar mandi, mau ngambil wudhu, dihalang-halangin. Terus itu sosoknya bukan satu lagi, tapi udah banyak gitu kan. Udah mulai godaannya udah begitu kan. Jadi dia mau ngelihat keseriusan kita mungkin ya. Kalau lu mundur ya berarti lu kalah, lu ngulang lagi dari awal gitu kan. Cuman karena pada situ mindset gue, ini di rumah gue sendiri, ngapain gue takut gitu kan. Cuman godaan itu cuman sampai situ aja pas kita mau ngambil wudhu. Tapi ketika kita mulai sholat, kita ngucap takbir, dia udah nggak ada, udah hilang semua gitu kan. Maksudnya itu kayak semata aja awal-awal gitu doang. Sampai hari ke 31 ke 40, bokap gue tuh udah wanti-wanti. Hati-hati gitu. Lu harus kuat-kuat mental, dia bilang. Kan karena gue di atas, gue kamar di atas, jadi rumah gue 2 lantai kan. Jadi gue itu dari kecil bang, itu gue udah tidurnya di atas sendiri. Gue punya abang 1, adik gue 2 perempuan, itu semua tidur di bawah. Sampai detik ini, sampai bokap gue nyokap gue nggak ada, mereka di bawah, gue masih di atas, gue sendirian di atas gitu kan. Jadi memang gue itu dari kecil udah, ya mungkin karena senang bebas ya. Kalau di atas kita nggak, orang tua kan jarang naik ke atas gitu kan, ke kamar kita bebas gitu. Nah udah itu gue bokap gue udah wanti-wanti, lo hati-hati, ini mereka pasti bakalan nyentuh lu. Gua nggak tahu bokap gua pada saat itu kayak nakut-nakutin apa memang dia pernah ngalamin gitu kan, gua juga nggak tahu. Ya udah, ya gitu kan, gua jalanin. Itu hari ke-31, malam ke-31 nggak ada apa-apa, gitu kan, biasa aja gitu kan, sangat biasa, maksudnya cuman angin-angin, bau-bau amis gitu. Nah mulai masuk hari ke-32 itu pocong dia ngeludah. Dia ngeludah bang. Ngeludah. Tapi memang itu 1 minggu sebelumnya bokap gue itu almarhum pernah ngomong kalau ada pocong dia matanya udah melotot, lu minggir karena dia mau ngeludah itu. Itu begitu. Itu gue mungkin dikasih wanti-wantinya begitu kan. Saat itu gue mau ke kamar mandi, dia ngalangin gue di depan pintu kamar mandi. Gue mau turun ke bawah, males gitu kan. Gue mau ngambil wudhu di kamar mandi bawah. Males Tapi gue nggak ngomong minggir apa enggak. Gue jalan-jalan aja gitu, ngelewatin dia. Pas gue keluar dari kamar mandi, dia melotot. Dia mau ngeludah begitu kan. Akhirnya gue minggir. Bener dia ngeludah. Bang. Dia ngeludah di lantai. Tapi nggak gue gubris gitu kan. Gue langsung masuk aja ke kamar. Besok paginya gue ngomong sama bokap. Semalam ada pocong ngeludah. Di mana di sini? Itu baunya bang. Udah disiram pakai Wipol, pakai Soklin apa? Nggak hilang. Di lantai. Itu baunya itu kayak apa sih, kayak orang amit-amit ya, maaf ya, kayak orang penyakit eksim busuk gitu kan, kayak orang punya penyakit gula eksim, itu baunya kayak bau kayak gitu, nanah gitu. Itu udah disikat sama sabun apa, itu hilangnya itu ya mungkin 7 hari lah gitu kan, udah hilang sendiri gitu lama-lama kan. Kita udah capek juga kan, tiap hari dipel apa kan, lama-lama hilang juga. Nah itu pas sehari terakhir, malam terakhir itu bokap gue nemenin sampai jam 10. Jadi itu gue ngejalanin itu, gue malam siangnya gue puasa, malamnya gue tahajud, gue bangun. Jadi gue itu tidur paling sehari itu paling cuma 4 jam selama gue ngejalanin itu, karena pagi gue sekolah kan. Jam 7 itu gue udah sekolah gitu. Malam terakhir itu bokap gue nemenin gue sampai jam 10. Karena kata bokap gue, lu nggak boleh tidur. Nggak, maksudnya kalau sebelumnya gue biasanya suka tiduran, ngerep dikit lah gitu kan, sejam setengah jam. Hari terakhir itu gue nggak boleh tidur, jadi dia nemenin gue sampai jam 10. Tapi nemeninnya pun ya nggak ngasih gue jangan apa, ngobrol biasa aja. Udah lu naik ke atas, naik tuh datang ke atas, naik kita. Zaman itu kan hiburan kita cuma radio ya, dengerin radio gitu kan. Maksudnya supaya kita nggak tidur gitu kan. Sampai jam 1 mulailah gue kamar mandi kan. Tapi memang di ininya harusnya jam 2 gitu kan, harusnya jam 2. Nah, gue kamar mandi, gue ngambil wudhu, maksudnya supaya persiapan lah gitu kan, karena gue nggak bakal tahu nih hari terakhir bakalan ada apa gitu kan. Ya udah begitu hari terakhir ini itu genderuwo bang. Genderuwo itu genderuwonya ada 2 di kiri kanan. Jadi dia itu kayak ngalangin gue ke kamar mandi. Terus ada lagi pocong di bawah tangga. Jadi kita mau turun ke tangga di situ. Tengah-tengah. Iya tengah-tengah. Jadi gua itu nggak boleh ke kamar mandi
kalau gue mau kamar mandi ke bawah itu nggak boleh juga dijalanin pocong itu kan. Jadi itu gue kayak gimana ya caranya, jadi gue disuruh kayak mikir gitu kan gimana caranya nih gue. Ya udahlah, gue baca-baca aja sebisa-bisa gue, tetap dia nggak minggir gitu kan. Terus gue terobos akhirnya, gue terobos kan. Memang gue nyenggol, jadi kayak kulit sama kulit gitu. Kerasa bang? Kerasa begitu masuk gue kamar mandi, gue ambil wudhu, selesai gue ngambil wudhu, gue dipukul bang. Gue dipukul sekali, gue ditendang sekali, sampai biru semua badan gue. Jadi memang bokap gue ngomong, itu pokoknya hari-hari terakhir dia bakal main fisik. Dia begitu. Jadi dia itu bakal ngerahin segala cara, bagaimana caranya anak ini nggak lulus. Kayak begitu kan. Mungkin ya di dunianya dia begitu gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah gue lulus, bisa lah gitu kan, gue dapet itu. Ya gue pun nggak ngerasa efeknya apa. Jadi yang gue tahu, kalau kata orang yang namanya lu ilmu kebal, tektok, dibacok nggak mempan. Padahal saat itu justru yang gue jalanin itu gue justru ngindarin. Maksudnya, ini kita lagi tawuran, 1 lawan 1 lah gitu kan. Dia megang BR, gue megang BR misalkan gitu. Itu kita bisa nggak jadi bang. Kita bisa, dia ngelihat gue bisa, anak ini kayak kasihan atau gimana gitu. Jadi kayak dia anak ini jago nih, raksasa nih, gue kayak kalah nih lawan dia kayak begitu. Jadi kita ngindar, malah menghindari kayak begitu. Bukan yang kita duel, bukan. Yang gue alamin gitu kan. Jadi kalau gue malah pernah malam-malam lewat gelanggang situ, gang kecil, itu dulu di situ terkenal lah banyak yang nodong apa gitu kan. Zaman-zaman Pakau gitu kan. Itu gue lewat situ malam-malam, itu rame orang nongkrong di situ. Tapi di situ ada salah satu kawan gue dalam almarhum, dia lagi nongkrong di situ. Gue awalnya takut juga lewat situ kan, cuman ya udahlah, gue pede aja. Gue lewat situ, itu yang nongkrong itu pada megang belati, pada megang apa. Mungkin dia mau malak orang di gang kecil itu kan. Gue lewat situ, gue ngeliatin satu-satu, gue permisi, cuma nggak ada yang nyaut gitu kan. Nah nggak taunya pas gue lewat situ, temen gue bilang, lu kapan lewat sini? Dia ternyata nggak pada ngeliat kalau gue lewat situ. Mungkin karena saat itu kalau mereka ngeliat gue lewat situ, pasti gue dipalakin bang. Pasti gue dipalakin gitu kan. Jadi cuman jeleknya ke diri gue, semenjak gue ngejalanin itu, gue jadi bisa ngeliat sosok makhluk halus. Sebelumnya sampai sekarang? Enggak, udah 5 tahun terakhir gue udah nggak pernah ngeliat karena gue udah nggak jalanin lagi karena bokap gue udah meninggal. Jadi gue ini takutnya kalau gue tetap ngejalanin, nggak ada yang nasihatin gue, karena memang bawaannya panas juga bang. Panas juga bang. Gue pernah nantangin bokap gue, waktu gue begitu kan. Pokoknya kita nggak boleh kesinggung dikit lah, gitu kan. Senggol bacok ya. Jadi gue tuh mutusin gue nggak ngejalanin lagi karena ini istilahnya guru dan bapak gue udah nggak ada gitu kan. Gue takutnya kalau ada apa-apa sama gue nggak ini gitu kan, nggak bisa ngendaliinnya gitu kan. Nah itu ya jeleknya ke gue, setiap kali semenjak gue megang itu, gue setiap main ke tempat baru, mungkin kalau gue masih 5 tahun 6 tahun yang lalu, gue main ke sini, gue pasti langsung disamperin sama penunggunya rumah ini. Jadi setiap kali gue main ke tempat baru, itu si penunggunya itu dia datang sendiri bang. Gue nggak nyamperin dia datang sendiri. Dia tuh kayak mau memperkenalkan diri, ya gue diri gitu, gue di sini, ini gue loh yang nempatin sini gitu. Tapi ya gue ngelihat, misalkan di antara orang banyak ini, ya paling gue cukup tahu aja, mungkin kayak batin lah yang ngomong kan, ya kayak saya penunggu di sini gitu kan, ya udah gitu. Nah setiap kali pertama kali gue kerja sampai terakhir gue kerja pun, kan selalu ada tempat baru ya, itu pasti gue ditongolin gitu kan, gitu. Kayak 2007 gue kerja di Ancol, di Dufan, itu apa ya, itu kan tempat rekreasi bang, rame lah gitu kan. Cuma kan orang-orang taunya ramenya pas siang aja gitu kan. Malamnya kan nggak ada yang tahu, itu gelap gitu. Nah, gue pertama kali kerja di situ, itu gue langsung ditongolin sama sosok kakek-kakek. Tapi memang mereka nggak jahat sama gue gitu, cuman kayak ngenalin diri aja gitu kan. Jadi dia nggak semuanya ngomong sih, kadang-kadang dia cuma nampakin doang. Oh berarti gue tahu nih, oh berarti dia nih penunggunya di sini gitu kan. Ya udah gue biasa aja. Kadang-kadang gue ngomong, ya udah saya di sini niat kerja. Saya nyari rezeki halal, tolong jangan diganggu. Nah justru yang jahat itu gue nggak tahu ya, itu sosok genderuwo yang sama atau yang beda lagi. Itu siang-siang bulan puasa kejadiannya.
Jadi ada salah satu wahana di Dufan, itu belakangnya itu kayak mes lah, ada musola kecil gitu untuk karyawan gitu kan. Gue habis lagi bulan puasa siang-siang, gue sholat duhur di situ, habis itu gue tidur. Maksudnya ya kita lagi puasa siang-siang tidur enak kan gitu kan, AC-nya kenceng juga di situ kan. Nah ternyata gue tidur di situ baru sekitar setengah jam lah, gue ditendang. Kenceng banget gue ditendang, dia sampai bengkak paha gue waktu itu biru. Dia ngomong begini, kamu jangan tidur di sini, ini tempat saya, dia bilang gitu kan. Ini pas gue melihat itu bener gede banget tinggi kan, matanya merah. Lari lah, gue ya kayak orang bangun tidur belum siap gitu kan, lari gue langsung. Temen gue yang lagi kerja, yang lagi jaga di situ, heran, ini anak kenapa lari, nggak biasanya gitu. Pas gue nggak ke situ-situ lagi lah. Terakhir itu gue tidur di situ, mungkin pertama dan terakhir. Udah nggak pernah tidur di situ lagi karena gue kaget. Baru pertama kali situ langsung, kamu jangan tidur di sini, ini tempat saya, gitu kan. Dia langsung kayak ngusir gitu kan. Udah gue pergi, gitu kan, pergi. Nah gue kerja di situ 1 tahun. Abis itu gue kerja lagi di kantor lah, di salah satu kantor. Itu kerjanya gue bagiannya shift malam. Jadi gue kerja itu kayak dia vendor pengisian uang ATM gitu kan. Oh iya. Jadi kan dia kantornya shift pagi shift malam gitu. Itu kerja kita 12 jam. Nah gue ngambilnya yang malam terus. Gue sengaja gue ngambil yang malam. Nah jadi setiap gue istirahat malam jam 12, kan gue waktu itu kantor di lantai 3, tempat ruangan gue gitu kan, tempat pengisian uangnya itu. Kita selalu istirahat di lantai 6 gitu kan, istirahat di lantai 6. Karena satu lantai 6 dia ada dispensernya gitu kan, pokoknya tempatnya nyaman lah gitu. Tapi memang ruangan itu kosong kalau malam, nggak ada orang yang kerja, dia cuma sampai sore aja dia. Kita seneng lah nongkrong di situ kan. Nah itu kan kita selalu naik lift ya, cuman karena dari lantai ke-3 ke 6 kadang-kadang liftnya penuh, rame gitu kan. Gue suka jalan kaki aja, teman-teman gue nunggu lift, gue jalan kaki. Itu dari lantai 5, antara lantai 5 ke 6 itu setiap malam bang, itu ada bapak-bapak duduk di tengah-tengah antara 5 ke 6 ya. Dia pakai kemeja kotak-kotak, itu dia duduk, dia nunduk palanya begini. Gue setiap malam itu ketemu dia, gue selalu permisi. Pak, permisi pak, gitu kan. Ya gue pikir orang kerja di situ security atau OB atau apa gitu kan. Permisi pak, tapi dia nggak pernah nyaut. Dia cuma nunduk begini aja kan, naik. Tapi anehnya setiap kali gue selesai makan, kan kita kan kalau malam kan jarang ada warung yang buka ya, makanya kan bawa dari rumah gitu, bawa nimbel lah gitu. Herannya setiap kali gue selesai makan, itu orang udah nggak ada. Gue ngambil pusing. Tapi pada saat itu gue nggak curiga itu siapa gitu kan. Itu berjalan sampai kira-kira 6 bulan. Karena kan gue kerja waktu itu 2 hari kerja, 2 hari libur. Jadi ketemu dia nggak ngerti apa. Cuman setiap kali gue mau makan di lantai 6 itu pasti ada dia, gitu kan. Nah, gue selalu permisi, gitu. Tapi dia nggak pernah nyaut. Itu berjalan 6 bulan sampai akhirnya gue lagi makan bareng-bareng sama kawan, ada security control, gitu kan. Woi enaknya makan sini, dia bilang. Iya. Bang, gue ngobrol sama security itu. Bang, gue setiap kesini kalau naik tangga ya pasti ketemu ada bapak-bapak lantai 5, lantai 6. Itu kalau gue permisi gak pernah nyaut. Ah lu bro kayak gak tahu aja, dia bilang gitu kan. Emang siapa? Nanti lo habis makan ke bawah, kita ngerokok, ambil ngopi. Ya udah, selesai makan gue ngobrol sama dia, ngerokok ngopi kan. Jadi tempat gedung yang gue kerja pada saat itu gedung baru. Mungkin gue salah satu karyawan pertama lah, salah satunya gitu kan. Jadi gedung itu baru jadi, gue ngelamar langsung diterima gitu. Jadi gedung ini tuh waktu masih dibangun, jadi ada salah satu kontrak orang yang kerja, orang proyek lah gitu kan, kesetrum di lantai ini. Dia lagi kerja, dia kesetrum. Korbannya? Iya, laki-laki. Jadi dia kesetrum di situ, di antara lantai 4 dan 5. Dia bilang, emang dia di tengah-tengah. Tapi memang dia sosoknya selalu ada di sini. Dan dia nggak pernah nunjukin mukanya karena katanya mukanya hangus loh, kena listrik. Katanya pernah ada salah satu security yang ngelihat mukanya langsung, itu katanya mukanya hancur, katanya begitu kan. Nah, saya ngomong sama security, lu ngapain cerita begitu? Kalau lu cerita gini, gue jadi takut. Gue bilang gitu kan, mendingan nggak tahu sekalian bang, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, udah
karena udah terlanjur kita udah tahu semenjak kejadian itu gue nggak pernah naik tangga lagi, malah naik lift aja lah. Iya kan gitu kan, gara-gara kita tahu kan. Kalau nggak tahu kan masih mending nih. Nah terus anehnya lagi di kantor gue itu dulu sering banget ada tapak kaki anak kecil di lift ya. Di lift itu padahal di situ nggak sembarang. Kita nggak punya, kita kadang-kadang kita karyawan, kita lupa bawa ID card aja disuruh pulang. Karena memang itu isinya uangan, nggak sembarangan gitu kan. Kok kata gue kok sering banget ada tapak kaki anak kecil, dan itu selalu dipel sama OB. Ntar ada 1-2 jam begitu lagi dipel lagi. Jadi ya mungkin nggak semua orang lah ya, cuman gue salah satu orang yang bisa ngelihat lah pada saat itu ya. Cuman alhamdulillah sudah 5 atau 6 tahun ini gue udah alhamdulillah sih. Tapi gue masih ngerasain aja lah. Maksudnya kayak ada energi di sini sosoknya, tapi gue alhamdulillah sih udah kayaknya lebih enak begini lah gitu. Iyalah, nyaman normal lah. Iya. Oke, terakhir Bang, gua nanya sedikit masalah yang asrama itu ya. Iya. Itu kan lu sering dapat gangguan di sana ya kan? Itu kira-kira ada historinya nggak sih? Atau cerita-cerita dari orang-orang terdekat di sana tuh? Kenapa sih bisa digangguin itu? Iya, jadi pas kita udah lulus dari kampus itu, kan ternyata kita sering nongkrong di warkop itu, orang warkop itu jarang cerita, nggak pernah cerita, sampai akhirnya kita lulus, akhirnya dia cerita sama kita, termasuk security di asrama itu kan, kalau dulunya kampus itu tuh kuburan Belanda. Oh. Dan juga ada beberapa siswa yang mungkin kena mental ya, karena memang beban di situ, tiap hari kita tidur paling 4 jam, belajar dan bahasanya pun bukan bahasa kita, jadi stres. Ada yang bunuh diri di situ. Ada yang di depan kampus lagi nyebrang mau ke warkop ketabrak, meninggal di situ. Itu siswa. Ada beberapa yang meninggal juga memang. Gitu. Ada yang bunuh diri. Berarti emang kanker ya? Iya. Ada yang bunuh diri juga di situ. Memang ya gangguannya ya gitu. Jadi ternyata kita akhirnya tahu kalau backgroundnya itu dulunya itu seperti itu gitu kan. Tapi ya wajar-wajar aja ternyata kan. Ternyata karena memang backgroundnya kuburan, mungkin aja kampus yang asrama yang kita tidur itu ya mungkin kuburan dulunya kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Oke teman-teman podcast, kira-kira itu ya cerita dari Bang Idai. Makasih banget nih Bang Idai udah sempetin hadir dan share pengalaman horornya di podcast channel. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe juga sekarang juga podcast channel. Ya oke, buat teman-teman yang mau dengerin podcast kontrakan via audio bisa langsung aja mampir ke Spotify kita di link yang udah kita sediain ya. Oke, akhirnya Bang Idai kita sampai di ujung acara ini. Kalau gitu gue Bang Idai dan tim izin pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.